Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, dan persidangan yang kami hormati. Setelah membaca fakta yang terungkap di persidangan, kami bermaksud memberi tanggapan demi menemukan kebenaran material dalam perkara ini. A. Tanggapan atas keterangan saksi Adjarudin, Huzairin, Hasan Fauzi, Fasmanto, dan Ahmad Muslim bahwa atas keterangan Adjarudin, Huzairin, Hasan Fauzi, Fasmanto, dan Ahmad Muslim ada keterkaitan satu sama lainnya dan saling berkesesuaian, di mana mereka pernah diminta tolong oleh saksi Fauzi selaku wakil Bupati Pringsewu untuk menolong dan memfasilitasi penyelesaian masalah uang fee proyek, yang mana uang fee proyek tersebut asalnya dari saksi Huzairin yang diberikan kepada saksi Adjarudin, kemudian disetorkan kepada terdakwa Bambang Urip Martono atas perintah saksi Fauzi selaku wakil bupati, dan saksi Fauzi siap mengembalikan uang fee proyek tersebut atau memberikan proyek di APBD tahun 2018 kepada saksi Adjarudin. B. Tanggapan atas keterangan saksi Fauzi dan Rita Irfiani. Saksi Fauzi membantah keterangan dari saksi Rita Irfiani selaku istri saksi Fauzi dan mengatakan saksi Fauzi tidak pernah memberi izin kepada saksi Rita Irfiani selaku istrinya untuk memakai mobil Velfire pulang ke rumah di Bandar Lampung. Sedangkan keterangan saksi Rita Irfiani selaku istri dari saksi Fauzi dalam persidangan dan dalam BAP di Polda Lampung mengatakan pernah meminta izin kepada saksi Fauzi untuk memakai mobil Velfire pulang ke rumah di Bandar Lampung. Bahwa atas keterangan saksi Fauzi di dalam persidangan ini nampak ketidakjujuran dari saksi Fauzi dan diduga berusaha untuk menutup-nutupi keterlibatannya dalam perkara inkasu. Dengan memperhatikan kesesuaian keterangan saksi dan terdakwa sebagaimana berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat 6 huruf A dan B, didapat fakta hukum bahwa benar terdakwa menerima uang fee proyek dari Adjarudin dan uang fee proyek tersebut diserahkan kepada saksi Fauzi selaku wakil Bupati Pringsewu, di mana saksi Fauzi siap mengembalikan uang fee proyek tersebut atau menggantikan dengan memberikan proyek di APBD tahun 2018 kepada saksi Adjarudin. Bahwa berdasarkan fakta-fakta bukti keterangan saksi di persidangan, terdakwa bekerja atas perintah saksi Fauzi selaku wakil Bupati Kabupaten Pringsewu, sehingga secara hukum otak pelaku fee proyek adalah saksi Fauzi selaku wakil Bupati Kabupaten Pringsewu, dan saksi Fauzi harus mempertanggungjawabkan secara hukum bersama dengan terdakwa Bambang Urip Martono. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling berhubungan dengan dalam persidangan, jelas dugaan otak pelaku fee proyek dalam perkara inkasu saksi Fauzi selaku wakil Bupati Kabupaten Pringsewu. Bahwa perkara ini menjadi janggal karena otak pelaku saksi Fauzi tidak dijadikan terdakwa dalam perkara inkasu. C. Analisa hukum atas tuntutan penuntut umum. Bahwa kami terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa dengan ini menyatakan tidak sepaham dan tidak sependapat atas uraian pembuktian yang diajarkan oleh penuntut umum, terlebih lagi mengenai tuntutan pidana yang ditujukan kepada terdakwa. Bahwa pada pembuktian hukum atas dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum sangatlah memberatkan dan merugikan terdakwa baik secara moral maupun material, karena dari proses pembuktian dapat dibuktikan jika terdakwa tidak melakukan sendiri tetapi bersama dengan saksi Fauzi, dan sangat jelas berdasarkan keterangan saksi Sadi dalam persidangan bahwa terdakwa dalam melakukan tindakannya berdasarkan perintah dari saksi Fauzi selaku wakil Bupati Pringsewu, dan uang yang diterima dari saksi Adjarudin diserahkan langsung kepada saksi Fauzi di rumah dinas wakil Bupati Pringsewu. Bahwa dalam pembuktian keterangan saksi sangat jelas menurut pasal 118 KUH menyatakan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan dalam sidang pengadilan. Karenanya, sebagai hukum acara, hukum mengatur formalitas ketentuan tersebut tidak untuk ditafsirkan
tetapi sebagai standar dan parameter legalitas penyelenggaraan hakim pengadilan dalam mengambil keputusan. Bahwa bila mana tuntutan berumum tetap dipaksakan, maka yang terjadi adalah benturan dalam pertimbangan hukum antara satu dengan yang lainnya, dan dalam keadaan demikian sudah barang tentu kebenaran materi yang ingin ditoleh sangat jauh dari yang diharapkan, sebab kepentingan hukum bagi pencari keadilan menjadi sirna karenanya. Bahwa sebagaimana yang didakwakan berumum kata terdakwa, di mana terdakwa didakwa dengan hal sebagai berikut. Dakwa ke-1 sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUH pidana. Dakwa kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH pidana. Selanjutnya, menurut penuntut umum terdakwa terbukti bersalah dan memenuhi unsur dalam dakwaan 1 primer dalam pasal 378 KUH pidana adalah sebagai berikut. Langsung kami bacakan mengenai unsur-unsur dalam pasal 378. Unsur barang siapa. Identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang dalam persidangan terlihat sangat sehat secara jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti. Unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Bahwa unsur menguntungkan merupakan unsur batin yang memberi arah pada perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya itu ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, atau suatu koperasi dalam kurung Nyoman Syarikat Putrajaya SMA tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia 2013 dalam kurung. Unsur tujuan tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud atau sengaja dalam arti sempit ada pada pemerasan, pengancaman maupun penipuan dalam kurung pasal 368, pasal 369, pasal 378 KUHP dalam kurung. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Bahwa dalam kasus ini dengan bukti dan keterangan saksi dan persidangan bahwa terdakwa tidak berniat untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan menyalahgunakan kewenangan sebagai kepala rumah tangga wakil Bupati Pringsewu, bahwa terdakwa tidak sengaja melakukan perbuatan hukum dengan melakukan pemerasan maupun penipuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau koperasi. Terdakwa melakukan dalam perkara ini kasus berdasarkan perintah saksi Fauzi selaku wakil Bupati Kabupaten Pringsewu. Dengan demikian unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah tidak terbukti. Unsur melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud sesuai dengan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, sifat melawan hukum dalam arti formil jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis. Bahwa dalam kasus ini terdakwa menjanjikan proyek pada saksi Adirudin berdasarkan perintah dari saksi Fauzi selaku wakil Bupati Pringsewu. Namun hingga saat ini perkara sedang berlangsung di persidangan Pengadilan Negeri Kota Agung. Proyek tersebut tidak terrealisir. Atas tidak terrealisirnya proyek tersebut bukan merupakan kesengajaan, namun dikarenakan atas perintah dari saksi Fauzi selaku wakil Bupati Pringsewu yang menjanjikan proyek tersebut. Oleh karenanya tidak ada unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian berdasar fakta yang ada dan uraian pembuktian unsur melawan hukum telah tidak terbukti. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu musiat atau rangkaian kebohongan. Nama palsu atau martabat palsu merupakan nama yang tidak sebenarnya, bukan nama asli, termasuk keterangan-keterangan palsu atau dan tidak benar. Bahwa benar keterangan diberikan terdakwa kepada saksi korban Adirudin, nama terdakwa Bambang Ultimatno selaku pegawai honorer rumah dinas wakil Bupati Pringsewu. Dengan demikian unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu musiat ataupun rangkaian kebohongan dalam pasal 378 KUH pidana telah tidak terbukti. Namun demikian jika majelis hakim tetap beranggapan dakwaan ke-1 ini terpenuhi dan terdakwa dianggap terbukti, maka kami berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan fakta berikut ini. A.
terdakwa diperintah oleh saksi Fauzi selaku wakil Bupati Pringsewu untuk mencari uang guna memenuhi janji-janji politik sewaktu mencalonkan sebagai wakil Bupati Pringsewu. Untuk memenuhi janji tersebut, terdakwa diperintah oleh saksi Fauzi untuk mencari dana garing uang dengan cara mencari kontraktor garing pemborong dengan janji akan dibangun proyek dalam anggaran tahun 2018 dengan syarat harus menggunakan BP sebagai setoran awal, dan uang tersebut diserahkan kepada saksi Fauzi di rumah dinas wakil Bupati Pringsewu. Seharusnya penyidik dan jaksa penuntut umum menyita CCTV di rumah dinas wakil Bupati Pringsewu dan dijadikan barang bukti dalam persidangan. Namun hal itu tidak dilakukan oleh penyidik maupun jaksa penuntut umum. B. Bahwa kemudian perkara yang dihadapi terdakwa ini bukan merupakan pidana biasa. Namun menurut hemat kuasa hukum terdakwa, perkara ini masuk dalam perkara tipikor karena ini terkait masalah fee proyek yang merugikan negara. Maka merujuk pada uraian di atas, kiranya sangat tepat jika majelis hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan membebaskan terdakwa dari penjara. D. Kesimpulan dan permohonan bahwa oleh karena persidangan dan nota pembelaan tersebut telah selesai kami uraikan satu persatu, maka dengan segala kerendahan hati kami tim penasihat terdakwa Bambang Urip Trimartono bin Mas Rami Mangun Sudirjo mohon dengan hormat kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan: 1. Menyatakan bahwa terdakwa Bambang Urip Trimartono bin Mas Rami Mangun Sudirjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. 2. Menyatakan perkara yang dihadapi oleh terdakwa Bambang Urip Trimartono adalah perkara tipikor dalam kurung tidak pidana korupsi dalam kurung, sehingga dalam perkara inkasu terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. 3. Membebaskan terdakwa Bambang Urip Trimartono bin Mas Rami Mangun Sudirjo dari semua tuntutan hukum, atau setidak-tidaknya melepaskan Bambang Urip Trimartono bin Mas Rami Mangun Sudirjo dari semua tuntutan hukum. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan. Atas dikabulkan permohonan ini, kami ucapkan terima kasih kepada majelis hakim, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Pengasih melimpahkan berkat dan karunia kepada majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara ini. Pringsewu, tanggal 5 Januari 2022, penasihat hukum terdakwa Yalfa Sabri dan Titis Meranani ditandatangani dengan stempel KOP. Terima kasih majelis yang mulia, terima kasih jaksa penuntut umum. Demikian tadi pledoi kami atas tuntutan jaksa penuntut